Ancaman KKB Papua, Kepulauan Yapen akan berubah jadi zona darah. Melansir dari terkini.id, Jakarta, kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, pimpinan Plato Nurani melontarkan ancaman bahwa pihaknya akan merubah Kepulauan Yapen Papua dari zona damai menjadi zona darah. Ancaman KKB Papua di Kepulauan Yapen itu disampaikan pimpinan mereka lewat video pernyataan yang kini tengah viral di media sosial Selasa 20 Desember 2022. Dalam video itu nampak Komandan Divisi KKB Papua Kepulauan Yapen tersebut mengaku bertanggung jawab atas penyerangan kepada pihak aparat Polri di kilometer 1 Sebewa beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, ia menyerukan kepada seluruh warga Yapen agar tidak ikut-ikutan dalam operasi patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian RI. Saya selaku Komandan Divisi yang bertanggung jawab atas penyerangan di Kilo 1 Sabewa. Saya menyerukan kepada masyarakat di Papua, khususnya di Kepulauan Yapen, agar tidak ikut-ikutan dengan aparat keamanan dalam operasi, kata pimpinan KKB Papua di wilayah Yapen tersebut, seperti dikutip dari unggahan video akun Instagram Suara Bergema 2.id. Ia pun nampak geram lantaran zona damai di Kepulauan Yapen telah diubah oleh aparat kepolisian. Maka dari itu, ia mengancam akan mengubah Yapen menjadi zona darah. Zona damai Yapen telah dirubah aparat kepolisian, maka dengan ini saya akan merubah menjadi zona darah, ujarnya dengan nada tinggi. Selain itu, Komandan KKB Papua tersebut juga meminta seluruh perusahaan milik Indonesia di Kepulauan Yapen agar segera berhenti beroperasi. Sebab menurutnya, aparat keamanan telah menyusupkan intelijen di seluruh perusahaan itu untuk memata-matai gerakan KKB Papua. Seluruh perusahaan milik orang Nusantara Indonesia segera berhenti operasi di Yapen karena penyusupan intelijen sebagai karyawan untuk memata-matai kami, tegasnya. Lebih lanjut, pihak KKB Papua, pimpinan Plato Nurani itu menegaskan apabila seruan mereka itu tidak ditanggapi serius, maka pihaknya akan melakukan pembantaian di Kepulauan Yapen. Apabila seruan saya tidak ditanggapi serius, maka jangan salahkan saya apabila saya melakukan pembantaian terhadap Anda, ucapnya. Diwartakan sebelumnya, KKB Papua pada Selasa 13 Desember 2022 menyerang rombongan aparat kepolisian yang sedang melintasi wilayah Kepulauan Yapen. Dilihat dari video yang beredar, nampak sejumlah aparat mengenakan rompi anti peluru membalas tembakan anggota KKB Papua sambil melepaskan tembakan balasan. Mereka berlindung di samping mobil patroli untuk menghindari tembakan membabi buta dari sejumlah pasukan KKB Papua. Selang beberapa waktu kemudian, mereka memilih kabur dari lokasi kejadian tembak-menembak itu dan meninggalkan sejumlah unit kendaraan patroli. Pada cuplikan selanjutnya, terlihat kendaraan patroli milik aparat itu dibakar pasukan KKB Papua, salah seorang anggota kelompok separatis. Kemudian berbicara di depan kamera, ia menegaskan bahwa pihaknya siap menghadapi pasukan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota KKB Papua di wilayah Kepulauan Yapen itu juga menegaskan bahwa serangan mereka ke rombongan polisi tersebut merupakan aksi balas dendam mereka lantaran markas divisi telah dihancurkan oleh pasukan TNI. Untuk NKRI, kami siap hadapi, kami balas dendam karena pasukan TNI Indonesia menghancurkan markas saya, markas divisi kami, ujarnya.
Sungguh keji, telah viral unggahan video diduga tentara UPM yang menyiksa warga sipil yang sudah tak berdaya. Melansir dari berita KKB, media sosial Instagram dihebohkan atas viralnya unggahan video yang memperlihatkan seorang warga sipil disiksa di jalan. Terlihat dalam video ada warga sipil sudah tergeletak tak berdaya disiksa oleh sejumlah orang. Para pelaku ada yang menggunakan senjata tajam hingga anak panah untuk menyerang dan menyiksa korban. Korban tersebut tidak hanya diserang menggunakan anak panah, melainkan memakai sajam untuk membatok korban yang kabarnya hingga meninggal dunia. Kabarnya para pelaku teror itu diduga adalah sekelompok anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Unggahan video tersebut dipublikasikan oleh akun Instagram Andreli_48 hari Minggu 11 Desember 2022. Kejam TPNPB UPM, meskipun sudah tak berdaya, seseorang yang belum diketahui identitasnya dibatok di panah dari jarak dekat hingga meninggal dunia, tulisnya. Dari informasi kabar, video itu ditemukan berawal dari Telegram dan saat ini meresahkan masyarakat. Tidak sedikit netizen menginginkan ada operasi militer di Papua.